فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Tayyib, ini ada pertanyaan. Bagaimana menanggapi para takfiriyun yang melarang sholat di belakang orang yang memperinci masalah udzur kejahilan? Ya, sampai pada macam itu ya. Memang Anda dengar sendiri di dalam rekaman itu, rekaman yang berjudul Ar-Raddu ala Abi Bilal Al-Hadrami. Di situ Abdullah Jarbu hadahullah mengatakan tentang Syekh Abu Bilal, la yusalla khalfah, tak boleh sholat di belakang orang ini, yaitu tak boleh sholat di belakang Syekh Abu Bilal. Demikian pula Abdullah Jarbu di dalam rekaman yang berjudul Hukmul Udhr bil Jahl fi Syirkil Akbar, setelah kalam yang panjang dan seterusnya itu, dia mengatakan walakin la yusalluna khalfahum wa yahtatuna lidinihim wa ya'taqiduna annahum waqi'una fil kufr wa anna qaulahum kufr wa annahum mabniyun ala syubhah. Kata Abdullah Al-Jarbu terhadap orang-orang yang mengatakan udzur kejahilan itu diperinci dalam masalah syirik akbar, maka Abdullah Jarbu mengatakan tetapi tak boleh orang-orang sholat di belakang orang-orang tadi, yaitu di belakang orang-orang yang mengatakan ada udzur kejahilan. Hendaknya kaum muslimin menjaga agama mereka dan meyakini mereka, yaitu orang yang meyakini ada udzur kejahilan terhadap syirik akbar, terhadap orang yang jatuh pada syirik akbar, yakin, hendaknya kaum muslimin yakin orang yang semacam ini jatuh ke dalam kekufuran dan ucapan mereka kufur, dan bahwasanya ucapan mereka itu dibina di atas syubhat. Intinya, yang inti pembahasannya adalah tak boleh sholat di belakang orang yang memperinci adanya udzur kejahilan dalam syirik akbar. Tayyib, cara membantahnya adalah bahwasanya perkataan dia ini batil dan lancang serta melampaui batas. Karena perselisihan para ulama, perincian di kalangan para mujtahidun dalam masalah udzur kejahilan terhadap orang yang melakukan syirik akbar dari kalangan kaum muslimin, mestinya tidak sampai kepada tingkat bid'ah, apalagi sampai tingkat kufur. Bukanlah orang yang mengatakan ada udzur kejahilan berarti dia adalah mubtadi'. Demikian pula orang yang mengatakan tidak ada udzur kejahilan bukanlah dikatakan mubtadi', kecuali yang memang sampai tingkat melampaui batas, yaitu bermudah-mudah menuduh orang lain sebagai murji'ah dan seterusnya, dan akhirnya berani mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan ini itu secara takyin. Baik. Tapi intinya adalah ini perkara ini masih ijtihadiyah. Masalah apakah ada udzur kejahilan atau tidak, ini masih diperselisihkan di kalangan para mujtahidun sendiri. Baik. Saya mendengar sendiri rekaman dari Fadilatu Syaikhina Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullahu ta'ala. Beliau ditanya, ahsanallahu ilaikum sahibal fadilah, hada sa'ilun yaqul alladhi ya'khudhu bil qaul bi'adamil udhr bil jahl liman balaghul islam hal yalzamuhu ayyukaffira alladhi ya'dhiru bil jahl. Baik, yaitu ada yang bertanya, orang yang mengambil pendapat tentang tidak adanya udzur kejahilan bagi orang yang mana agama Islam telah sampai kepadanya, apakah konsekuensinya berarti dia mengkafirkan orang yang memberi udzur tentang kejahilan? Wahal tajuzu as-sholatu khalfal adzir bil jahl, apakah boleh sholat di belakang orang yang memberikan udzur kejahilan? Maka Fadilatu Syaikhina Abdul Aziz Ar-Rajihi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, fahadhihi lawazim al-musaddarah biha lawazimu batilah. Konsekuensi-konsekuensi yang dimunculkan dari pendapat tadi itu adalah konsekuensi yang batil. La yu'malu biha, tak boleh diamalkan. Wala yalzamu biha al-qailu bi adamil udhr bil jahl.
orang yang mengatakan tidak ada udzur kejahilan tidaklah mengambil konsekuensi ini, yaitu konsekuensinya berarti mengkafirkan orang yang memberi udzur. Tak, mereka tidak mengatakan begitu. Fa innal mutaqarrar inda ahlil ilm anna lazimal qaul laisa bilazim. Karena yang telah menetap di kalangan ahli ilmu adalah konsekuensi suatu ucapan itu tidaklah mewajibkan liman qalah untuk orang yang mengucapkan itu illa idzal tazamah. Kata beliau, kecuali jika orangnya sendiri memang mengakui, ya ini adalah ucapan saya dan saya meyakini itu. Yaitu apa? Ini ucapan saya bahwasanya orang yang mengatakan tidak ada udzur bil jahl, orang yang mengatakan ada udzur bil jahl berarti dia kafir juga, atau sebaliknya saya mengatakan tidak ada udzur bil jahl berarti yang menyelisihi ini berarti dia kafir misalkan. Tak, beliau tidak mengucapkan yang seperti itu dan tidak mewajibkan yang seperti itu. Kemudian, ini yang menjadi inti pembahasannya. Syekhuna Abdul Aziz Ar-Rajihi mengatakan wa yujadu fi hadzal zaman, didapatkan di zaman sekarang ini, di masa sekarang ini, ta'ifatun minan nas, ada sekelompok orang yang yatajarrauna ala man afta bil udzur bil jahl. Mereka bersikap lancang terhadap pihak yang memfatwakan adanya udzur kejahilan. Man qala innahu ya'dziru bil jahl yatajarrauna alaih. Orang yang mengatakan ada udzur kejahilan, maka kelompok pertama bersikap lancang kepadanya wa yaqulun, dan mengatakan innahu la yusalla khalfah, tak boleh sholat di belakang orang ini. Wa hadza minal udwan, kata Syekhuna Ar-Rajihi, ini termasuk sikap melampaui batas. Wa isdaril ahkam min indi anfusihim, mereka memunculkan hukum-hukum dari pendapat mereka sendiri. Wahum laisu ahlan lidzalik, padahal mereka tidak layak berfatwa itu. Ini bantahan Syekh Rajihi terhadap Abdul Arjarbuk dan teman-temannya. Fal wajibu alaihim ayyahtarimu ahlal ilm wa ayyuqdiru yaqdiruhum. Wajib atas mereka untuk menghormati ahli ilmu dan menghargai mereka. Ya, ini masih perkara ijtihadiyah. Kenapa pihak yang lain langsung dikatakan mubtadi', apalagi sampai sebagian dikafirkan oleh Abdullah Jarbuk? Padahal ini masih ijtihadiyah. Para mujtahidun berselisih tentang ini. Kata Syekhuna Ar-Rajihi wal alim lahu ikhtiyaratuh. Orang alim boleh untuk memegang apa yang menjadi pilihan dia, yaitu dalam perkara ijtihadiyah. Walahu fatwa, dia berhak memegang fatwa dia. Walahu ma yuftihi hasba ma yadharu lahu minal adillah. Dia boleh untuk memfatwakannya sesuai dengan apa yang nampak baginya dari dalil-dalil yang ada. Wa min aqwali ahlil ilm, dan dari pendapat-pendapat ahli ilmu. Wala yajuzu li ahadin minal ammah, tidak boleh bagi siapapun juga dari orang awam, wa min ghairihim, ataupun yang bukan awam, ayyatajarra'a alaih, untuk bersikap lancang pada si alim tadi, wa ayyatadiya alaih, dan bersikap melampaui batas kepadanya, wa ayyaqula la yusalla khalfah, dan mengatakan tidak boleh sholat di belakangnya, bisa babi iftaihi bil udzur bil jahl, karena dia tadi berfatwa adanya udzur kejahilan. Fahuwa a'lamu bima yatakallamu bih, dia lebih tahu tentang apa yang dia ucapkan. Fal wajibu ala haula, maka yang menjadi kewajiban atas mereka, kelompok pertama yang bermudah-mudah memfatwakan tadi dalam perkara ijtihadiyah tadi, ayyuqli'u an hadhil jar'ah, untuk berhenti dari sikap lancang ini, wa ayyahtarimu ahlal ilm, dan menghormati ahli ilmu, karena ini masih perkara ijtihadiyah, masalah udzur kejahilan. Wa ayyaqdiruhum, menghormati mereka. Wa ayyas'alu amma askala alaihim, bertanya tentang apa yang rumit atas mereka. Wa alla yutawilu ala ahlil ilm, ya tidak bersikap lancang kepada para ahli ilmu. Wala ala ghairihim, ataupun pada yang lainnya, ya mengecek-ngecek mereka adhirun, mereka murji'ah dan sebagainya. Padahal ini masih ijtihadiyah. Wa ayyaqifu inda haddihim, mereka wajib untuk berhenti di batasan mereka. Fal insan lahu haddun yaqifu indah, manusia memiliki batasan untuk dia berhenti di situ. Fala yatajawazu haddah, maka dia tak boleh melampaui batasan dia. Wa man tajawaza haddah fallahu lahu bil mirsad, barang siapa melampaui batasannya, maka Allah yang mengintai dia, Allah yang selalu mengawasinya. Ini diambil dari rekaman Al-Idah wal Bayan fi Mas'alatil Udzur bil Jahl inda Asy-Syaikh Abdul Aziz Ar-Rajihi wa jami'i ahlil ilm.
Ini jelas sekali fatwa Syekhuna Ar-Rajihi membantah Abdullah Al-Jarbu dan teman-temannya yang bersikap lancang. Tayyib. Dan Syekhuna Abdul Aziz Ar-Rajihi, beliau memang di beberapa fatwanya menunjukkan beliau memilih tidak ada udzur kejahilan, tapi beliau tidaklah kemudian mengejek atau mencerca terhadap pendapat yang lain. Tidak seperti apa? Kelompok takfiriyun yang mereka berapa kali mereka menghubungi anak ini. Syekh antum sendiri mengatakan tak ada udzur kejahilan. Seakan-akan fatwa Syekh langsung itu adalah hukum dari langit. Padahal Syekh Abdul Aziz sendiri, beliau memiliki fatwa yang lain, bukan hanya satu fatwa, dan anak telah menukilkan itu di apa? Jilid 1 dan jilid 2 dari buku Ana itu, buku Udzur Kejahilan telah Ana sebarkan itu. Yaitu apa? Ana nukilkan kalam beliau di daras akidah, daras apa ya? Yaitu daras syarah al-iqtisad fil i'tiqad. Dan juga kalau al-iqtisad fil i'tiqad di situ, yaitu yang ke-6 halaman 10. Di situ Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi ketika bicara masalah orang yang mengatakan yaitu beliau menyebutkan kalam Imam Ahmad bin Hambal, man qala innallaha la yura fil akhirah fahuwa kafir. Barang siapa mengatakan Allah tidak dilihat di akhirat maka dia kafir. Ini karena apa? Jelas menentang dalil yang banyak sekali. Imam Ahmad mengatakan kafir. Kemudian Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi mengatakan wa hadza fihi anna salaf kaffaru man ankara ru'yah. Fatwa ini di dalamnya ada faidah bahwasanya para salaf mengkafirkan orang yang mengingkari dilihatnya Allah di hari kiamat itu. Wa hadza huwa qaulu a'immatis salaf. Ini adalah ucapan para imam salaf. Wa takfir innama huwa alal umum. Lihat ini, beliau sendiri mengatakan pengkafiran itu bersifat umum, yaitu hukum secara umum. Amma syakhsul muayyan fala yukafar hatta tujada syurut wa tantafiyal mawani. Beliau sendiri mengatakan, adapun untuk orang-orang tertentu, untuk individu tertentu, maka dia tidak dikafirkan sehinggalah didapatkan pada dirinya syarat-syarat pengkafiran dan dihilangkan penghalang-penghalangnya. Lakin alal umum yuqal. Tetapi secara umum dikatakan, man angkara ru'yatallah fahuwa kafir, wa man qal Al-Quran makhluk fahuwa kafir, dan seterusnya. Kemudian beliau mengingatkan lagi, lakinna syakhsul muayyan la yukaffar illa ba'da qiyamil hujjati alaih. Tetapi individu tertentu tidak boleh dikafirkan kecuali setelah tegaknya hujjah pada dia, wa ba'da wujudi syurut wa intifa'il mawani, dan setelah adanya syarat-syarat dan dihilangkannya penghalang-penghalang. Li'anna syakhsul muayyan la yudra ma haluh, karena individu tertentu tak diketahui bagaimana keadaan dia. Faqad yakunu haditsa ahdin bil Islam, boleh jadi dia baru masuk Islam. Au lam tablughul adillah, atau mungkin dalil-dalil belum sampai kepadanya. Au ingdahu syubhah, atau boleh jadi dia punya kerancuan, lau uzilat la raja, seandainya kerancuan tadi dihilangkan niscaya dia rujuk. Dan seterusnya, kalam bagus sekali. Beliau ulang-ulang di situ di rangkaian kalimat tadi, yaitu di halaman yang ke-10. Dan bukan hanya sekali beliau mengucapkan itu, di bagian yang lain beliau juga mengucapkan kalimat yang hampir sama, menegaskan, yaitu di halaman ke-15 juga beliau mengatakan demikian. Amma syakhsul muayyan fala budda min qiyamil hujjati alaih. Adapun untuk individu tertentu maka wajib ditegakkan hujjah padanya, fala yukafar hatta tujada syurut wa tantafiya al mawani. Tidak boleh dikafirkan sehinggalah syarat-syarat itu didapatkan dan penghalang-penghalang itu ditiadakan. Li'annahu qad yakunu asy-syakhsul muayyan jahilan la yadri. Karena boleh jadi individu tertentu itu dia jahil, dia tidak tahu, dan seterusnya. Wa qad yakunu takallama bi kalamin la yafhamu makna. Boleh jadi dia mengucapkan perkataan dia sendiri tak faham maknanya. Baik, diulang-ulang kalam itu. Lakin alal umum, tapi secara umum yuqal dikatakan man qala innal Qur'an makhluk fahuwa kafir. Barang siapa mengatakan Quran makhluk maka dia itu kafir. Lihat ini, Syekhuna Ar-Rajihi sendiri mengucapkan yang seperti itu. Iya, pada tahun lalu berapa banyak yang menyurati anak ini. Syekh Anda sendiri mengatakan tak ada udzur kejahilan. Bagaimana Anda menyelisihi guru Anda? Naudzubillah, bukan semata-mata macam itulah cara berdalilnya. Lihat, kumpulkan dulu kalam-kalam Syekh yang antum ingin ambil kalamnya itu. Lihat bagaimana sebenarnya duduk perkaranya. Ternyata Syekh yang
Yang antum jadikan sebagai hujjah itu punya beberapa pendapat, punya beberapa penjelasan dan seterusnya. Ilahuna wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.